Terus diambil darahnya oleh Nabi, disuruh buang sama sahabat. Oleh sahabat mau dibuang di belakang rumah, sampai di belakang rumah apa? Diminum oleh sahabat. Diminum darahnya Nabi. Sehingga apa? Sehingga bukan Nabi itu kan sudah tahu apa yang di belakang, apa di depan itu Nabi tahu. Sehingga setelah kembali ke dalamnya Nabi ditanyakan, kau apakan darah itu tadi sahabat? Dia mengatakan, saya minum ya. Baginda. Apa jawabannya Nabi? Haram bagi tubuhmu api neraka. Darahnya, kamu tahu darahnya? Coba darahnya kamu darah butun. Kenapa? Gak mulia. Kalau Nabi Muhammad sahabatnya diminum darahnya Muhammad. Kenapa? Karena katanya Nabi, antum harrama alaikum narun. Haram bagi kamu api neraka. Kenapa? Karena di dalam tubuh sahabat ini mengalirlah darahnya Nabi, walaupun ini saking mulianya Nabi Muhammad. Makanya kita kalau baca marhaban ya nur aini, itu kita tahu artinya, selamat datang ya dan makanya yang ngarang kitab bersenji pujian-pujian Nabi, dia itu apa? Tenggelam dalam kerinduan kepada Nabi. Tenggelam sehingga apa? Karena dia membaca sallallahu ala Muhammad. Caranya apa? Mendengar kata Muhammad itu kita sudah tahu betapa mulianya namanya Muhammad. Betapa mulianya Nabi kita. Sehingga apa? Lawarafa'na laka dzikrak. Jadinya apa? Nama Nabi Muhammad itu sudah disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Orang masuk Islam cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, itu masih kafir hukumnya. Orang mau meninggal, orang kafir mau masuk Islam, caranya apa? Baca syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Gak sampai Muhammad Rasulullah, itu masih bukan Islam. Kenapa? Saking mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga kalau kita membaca bersenji, membaca apa di Duror, membaca apa, semua kalau begitu ada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, hati kita akan bergerak, kita itu akan terlena. Bagaimana nanti kalau kita ketemu Nabi Muhammad? Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Itu sehingga apa? Sehingga golongan orang ahli tarekat itu membaca sallallahu ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha. Itu saking pikirannya itu, ya saya nggak tahu, cuma mengaji aja, saya nggak pernah sampai gitu. Mendengar Muhammad, saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Kapan ketemu Nabi Muhammad? Gak mungkin kita ketemu Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah wafat. Dan juga kita tahu kemuliaan Nabi Muhammad, gantengnya Nabi Muhammad, harimnya Nabi Muhammad, badannya. Kita terlena dalam kerinduan. Disitulah hilang pikirannya orang yang clear. Sehingga Pak, ya itu kalau orang cinta kayak gitu. Kapan? Kalau kamu cinta kepada seseorang yang jauh di sana, sakit hati kamu ingin segera datang, bisa ketemu. Cuma kalau kita rindu kepada Nabi Muhammad, bisa ketemu tidak? Tidak. Makanya itu kalau orang tasawuf itu membaca Nabi Muhammad, baca sholawat itu sampai nangis, sampai hilang akalnya, sampai getar-getar, itu cuma gak ada. Kenapa? Karena dia terlena dengan alunan-alunan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau baca salawat, kalau tibaan, ya biasalah. Walaupun lagu 17 Agustus, apa lagu itu? Saya gak pernah lagu-lagu yang lain. Marhaban ya nur aini, jangan disentak-sentak. Sambutlah kedatangannya Nabi dengan irama-irama yang muncul. Ya Rasulullah, salamun ali, ya Rafi'asa di wajaroni. Kamu gak tahu artinya sudah melas. Kata Mbak kalau punya artinya
Al-Fatayadi Ratal Alamin Ya Muhailan. Wah, engkaulah yang kami harapkan Diwal karami. Langsung itu sudah. Kita kalau tahu artinya, oh ginilah rasa cinta mengagungkan nada. Nanu jiranum bidal harami. Itu saya dulu pada waktu jadi penyanyi itu. Haramil insani wal hasani nanu min qaumin bisakanu wa bihim khawfihim aminu. Lah, ini kita akan terbawa nangis. Kenapa? Kapan kita ketemu Nabi yang dimuliakan Allah? Sehingga apa katanya Nabi? Akan ada sungai Al-Kautsar, yang mana itu pada waktu Nabi ayat turun ini Nabi baca khutbah, sehingga apa? Ada nanti Al-Kautsar, jikalau orang itu minum tidak akan haus selama-lamanya. Sehingga sahabat mengatakan, untuk siapa dia? Baginda Nabi. Apakah untuk saya? Katanya sahabat. Tidak sahabat. Sungai ini, telaga Al-Kautsar, bukan untuk kamu. Loh, tapi kenapa? Saya kan sudah iman kepada Nabi. Saya kan sudah Islam sekarang. Saya percaya kepada Nabi. Kok saya gak dapat sungai Al-Kautsar itu? Apa katanya Nabi? Wahai sahabat, kamu masuk Islam bukan karena apa-apa. Kamu masuk Islam karena melihat mukjizat saya. Kenapa? Karena sahabat itu kalau sudah melihat mukjizat, baru dia masuk Islam. Satu contoh, orang yang mau membunuh Nabi melemparkan batu dari atas Ka'bah. Batu sebesar itu waktu Nabi keluar dari Ka'bah itu dilempar dari atas Ka'bah. Dilempar, pada waktu dilempar ada batu dari dalam Ka'bah melayang melindungi Nabi. Ini batu memuliakan Nabi. Sehingga apa? Sehingga batu itu ada di atas. Setelah Nabi lewat, itu batu jatuh, batu yang dari dalam Ka'bah masuk lagi ke dalam Ka'bah. Setelah itu apa? Melihat mukjizat ini, orang yang mau membunuh Nabi ini masuk Islam. Makanya apa? Makanya kamu sahabat tidak mungkin dapat sungai ini karena bakal imannya sama saya pada waktu kamu dan mukjizat saya. Sahabat bertanya, lalu apakah untuk Abu Bakar? Tidak. Untuk siapa Nabi? Kalau bukan untuk kami, sahabat kamu. Apa kata Nabi? Telaga ini hanya saya untukkan kepada umat saya. Dia iman sama saya dan dia tidak pernah melihat saya. Siapa umatnya Nabi yang nggak melihat Nabi? Kita ini dimuliakan oleh Nabi. Surga Kautsar, telaga Kautsar yang paling nikmat kalau diminum, yang hingga orang yang minum tidak akan merasa haus selama-lamanya. Itu sahabat gak akan minum. Siapa yang minum? Itu khusus umatnya Nabi yang mereka iman kepada Nabi seperti kita iman kepada Nabi, cuma tidak pernah melihat Nabi. Nah, inilah makanya saya mohon, mulianya Nabi, batu pun kayak gini memuliakannya Nabi. Makanya itulah kemuliaan Nabi Muhammad dulu. Sehingga kita membaca salawat, dengan salawat ini disitulah ada barokah. Baca. Kalau kamu sakit, kalau kamu mamanya sakit kepala, ambil air, baca salawat jamilah, bukan baca sembarangan. Baca salawat, baru ditiupkan ke air kamu minum. Kenapa? Karena disitulah air pun diciptakan gara-gara Nabi Muhammad. Maka dari itu kita kalau dibuat carilah lagu seperti apa, itu boleh, cuma jangan kita baca tibaan itu kita bergurau ihtizaan karena kita nanti dihina oleh Nabi. Makanya kenapa Bapak tadi sampai gak mau kalau kamu tiba joget, kok gak kayak banyak yang mengatakan coba sebelum kalau pondok digayakan kan seperti ini. Kalau hari santri sallallahu ala Muhammad itu boleh.
Cuma yang nggak bolehnya kamu baca ini hanya memuliakan Nabi, atau gerakan kamu itu gerakan lena terbenam dalam kerinduan kepada Nabi, atau gerakannya kamu itu hanya ikut musik. Sehingga apa? Sehingga yang dikatakan tarian sufi itulah tarian yang muter-muter. Waktu itu kalau tarian sufi yang muter ada kan, ada Jalaluddin Arumi yang alam barikot itu, yang muter yang sungkuknya besar itu walaupun di koplo, di musik koplo, di musik jazz dangdut, itu tetap ya gitu, gak mungkin goyang ganti koplo goyang lagi juga. Itu yang boleh. Kenapa? Karena yang muter itu katanya golongannya dia, firqahnya dia, karena biar konsentrasi dengan merindu kepada Nabi. Jadi muter itu wis gak mikir dunia, langsung kepada Nabi. Sehingga apa? Karena cintanya kepada Nabi sudah sampai, seakan-akan Nabi itu kelihatan, muter pun tidak terasa. Kok hebat orang itu muter gitu, kok gak sakit kepala, kok gak pusing? Itulah karena cinta kepada Nabi. Saking cintanya penyakit hilang, saking cintanya muter pun pusing hilang. Maka saya bilang dulu, kalau kamu senang sama perempuan atau perempuan sama laki-laki, pada waktu duduk berdua ada mancok, sorot tulik, sorot belakang. Itu makan dia. Mamanya Rosin bisa apa atau itu. Kamu senang sama saya, sampai mati saya senang, belahlah dadaku. Kecek-kecek, katanya Pak Thohir, kalau cinta sudah melekat, tai ayam rasa coklat. Coba tai ayam itu makan, mau apa enggak? Ya kalau kamu gak mau berarti kamu gombal. Nah di situ ya kawan ya. Jadi sehingga kita sudah tahu sekarang dalilnya. Saking mulianya Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, mulianya Nabi Muhammad itulah disejajarkan dengan nama Allah. Sekarang tanyakan dalam hati kita, kalau kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad, mainan apa enggak kita? Muliakan Nabi Muhammad. Makanya sampai orang yang baca selawat kepada saya dengan ikhlas, man shalla alayya wahidan fa sallallahu alaihi asra. Satu aja kamu baca selawat karena ikhlas, karena cintanya kepada Nabi Muhammad, maka oleh Nabi dibalas 10 kali rahmat. Sekarang ini ya, ini Al-Quran. Jadi mulai sekarang kita sudah tahu dalilnya. Begitu mulianya Nabi Muhammad, begitu mulianya derajatnya Nabi Muhammad sehingga disejajarkan dengan Allah. Begitu mulianya Nabi Muhammad, orang masuk Islam dengan syahadat dua itu tanpa Muhammad Rasulullah masih belum dinamakan Islam. Karena banyak orang Kristen percaya kepada Allah, cuma tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu katanya Allah masih dikatakan kafir. Kita yang sudah masuk Islam, sudah mengenal Nabi Muhammad lewat sejarahnya, makanya kita sekarang dalil-dalilnya kemuliaan Nabi Muhammad, kita sudah tahu. Kalau kita baca sholawat, jangan terlena dengan irama, terlenalah dengan cintanya. Nah, makanya lain. Kalau baca sholawat, busra lana lillal munah. Busrolana ya Allah, bahagiakan saya ya Allah. Busrolana. Memang saya contohkan biar kamu gak niru ini. Kalau kamu tertawa, ya itu kamu. Kalau niru. Nilal munah. Apa tercapaikanlah apa yang saya inginkan ya Allah. Wa falhan. Apa itu sana? Wa falhana. Zalalhana, hilangkanlah apa yang jadi penghalangku dengan Nabi ya Allah. Zalalhana wafalha. Itu kalau dikasih lagu koplo, kamu joget-joget, gerakan kamu itu kalau cinta gak kerasa cinta kepada Nabi itu boleh. Kalau gerakan kita cuma ikut gendam yang di belakang, itu yang tidak boleh. Makanya ada istilah orang dulu itu kalau sholat kok dipakai ketepung belakangnya Pak. Kalau orang dulu, kiai dulu kalau sholat kok di belakangnya dikasih musik.
Lah, orang sholat, orang-orang kiai dulu itu kalau sholat, kalau masih mendengar musik di belakangnya, itu masih belum khusyuk katanya. Orang sekarang nih, gak apa-apa pakai musik walaupun orang sholat. Kenapa? Wong musik aja, kiai dulu kalau sholat di Madura itu dikasih musik di belakangnya. Ngaji dulu. Itu kayak itu Allah. Kalau masih mendengar musik, berarti masih pikirannya masih melayang di dunia, masih belum menyatu dengan Allah. Kalau latihannya musik. Kalau kamu mau konsentrasi sholatnya, ngaji aja, lihat kipas aja, muter-muter sudah lihat kipas. Ada lagi yang di luar, kok gak belok-belok, Pak Heri gak jalan. Itu sudah bukan ikhlas. Enggak, saya contoh aja ini. Kamu capek duduknya, lihat jam kok perempuannya ini. Kapan sih yang kurang? Kenapa kok sampai begitu? Karena kamu ngajinya bukan karena cinta kepada Allah, bukan cinta kepada Rasulullah, cuma menepati kewajiban di madrasah. Itu jangan buang. Titik inti daripada prinsip saya, cintailah sesuatu, maka kamu tidak akan bosan. Mau apa aja cinta, mau kerja cintailah kerjaannya. Karena cinta itu menghilangkan sesuatu. Makanya jangan baca buku itu cuma baca toh. Kalau cinta sudah melekat, tai coklat, tai aja merasa coklat. Kamu baca artinya apa? Buktikan. Ya, nanti kalau ada perempuan atau laki-laki yang ngomong gitu, kalau ada tai ayam, kamu ginikan ke mulutnya. Kalau kamu dipukul, lah katanya kamu kurang cinta sama saya. Gitu ya. Jadi kalau saya, intinya apa kawan? Kalau baca sholawat, terlenalah dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sehingga gerakan-gerakan kita gak terasa. Kalau gerakan karena musik, itulah yang hukumnya. Allah, Al-Fatihah.